Hai Sobat Penabur, jumpa lagi di Podcast Penabur Jakarta. Hari ini episode yang ke-5 bersama saya Devi. Dan saya Thomas. Kita akan bicara apa Miss Devi? Hari ini kita akan bicara tentang ability to learn. Itu adalah profil penaburnya, ability to learn. But kita akan bicara topiknya Learning is our power. Learning is our power. Jadi ada kata learning, artinya belajar. Yes. Sempet Sempet apa? Ngopi. Iya. Ngopi masih. Bukan apa nih maksudnya? Belajar. Oh, sempat belajar. Ya sempet lah, harus disempat-sempatin. Tapi memang sih ya, ada tapinya ya. Terkadang kita suka lupa tuh belajar. Sibuk ya? Yes, betul. Kesibukan itu membuat kita sometimes lupa dengan belajar. Atau saya pakai alasan sibuk untuk buat nggak belajar. Gimana ya? Jadi aku sibuk, jadi saya nggak sempat belajar. Gitu ya? Gimana? Nggak juga sih sebetulnya. Nggak bisa ya? Iya. Tapi kita tanya aja deh, boleh apa nggak boleh? Jangan-jangan alasan saya yang sibuk ini benar nih, tepat nih. Kita tanya, yuk. Hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah pendeta dari GKI Cianjur. Tapi saat ini beliau dengan penugasan baru. Kira-kira beliau belajar nggak ya untuk menjadi Direktur Bina Warga? Oh, saya tahu. Siapa beliau? Yuk kita panggil undang sekarang ya. yuk. Pendeta Hendra Prasaja. Hai Pak, salam sehat. Halo semua. Thank you loh Penda udah bisa hadir di Podcast Penabur Jakarta. Apa kabar semua? Baik. Sehat-sehat semua. Sehat, puji Tuhan. Pak, gimana nih Pak supaya kita tetap mau belajar? Silakan. Ya, kita tahu supaya apa yang kita lakukan itu kan berdasar pada sebuah alasan yang kuat ya. Kita harus belajar karena memang Tuhan panggil kita untuk belajar. Kita itu diberikan banyak kepercayaan oleh Tuhan. Kisah penciptaan mengomong soal bagaimana Tuhan menempatkan kita untuk jadi pengelola semuanya. Pengelola semuanya itu berarti kita harus belajar kan, nggak boleh berhenti. Banyak hal yang harus kita kelola, banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi udah naturnya kita lah jadi pembelajar. Jadi nggak boleh berhenti belajar. Tapi tadi kan Miss Devi bilang nih, Pak Hendra kan dari gereja ya, lalu pindah ke Bina Warga. Artinya kan ada perubahan culture kerja, perubahan tempat kerja gitu. Nah, apakah lingkungan kerja juga itu sangat mempengaruhi ya untuk kita punya kemampuan belajar? Sangat mempengaruhi banget. Jadi lingkungan kerja itu kan suasana di mana kita berelasi, di mana kita tahu apa yang dilakukan oleh tempat di mana kita bekerja. Lingkungan yang kondusif pastinya akan membuat kita punya semangat. Suasananya jadi positif. Kita punya gairah untuk melakukan ini dan itu. Penting untuk kita menyadari bahwa lingkungan kerja itu berkenaan dengan relasi. Relasi antar rekan kerja, relasi dengan atasan juga, dengan setiap orang yang kita pimpin ya. Relasi penting. Kalau relasi kita buruk, maka suasananya juga pasti nggak mengenakan kan. Selain relasi, juga menurut saya visi. Visi. Ya, visi dari tempat kerja kita. Mau kemana kita? Kalau nggak tahu, saya kerja ini arahnya kemana sih? Apa yang kita lakukan bareng-bareng dengan rekan-rekan kerja, dengan atasan kita? Kemana sih? Apa dampaknya entah buat kita, buat rekan-rekan, juga untuk dunia sekitar. Kalau visinya nggak kuat, juga kita nggak punya arah yang jelas gitu, jadi kita juga pasti malas lah untuk berlama-lama di situ atau mempelajari hal-hal baru untuk kepentingan tempat kita kerja. Relasi, visi, yang kemudian adalah konsistensi. Konsistensi, nah itu yang susah. Penting ya, tuh. Betul ya, yang sangat sulit. Jadi konsistensi artinya begini, kalau tiba-tiba atasan kita hari ini bilang arahnya ke sana gitu ya, aturannya A, lalu berubah lagi aturannya B, kita kan jadi nggak nyaman ya. Waduh, besok ada perubahan apa lagi nih dan seterusnya. Kita akan merasa nggak nyaman juga. Lingkungan kerja juga bicara soal apresiasi. Kita kan berkarya bersama. Ada banyak yang kita korbankan. Penting lingkungan kerja itu jadi sebuah tempat di mana ya semua pribadi diapresiasi dengan berbagai hal yang ia lakukan. Lingkungan kerja bicara soal relasi, visi, konsistensi, dan juga apresiasi. Maka kalau semuanya itu baik, sangat mempengaruhi banget untuk kita mengembangkan diri, belajar terus. Dan itu ya penting kita sadari.
Intinya itu yang tadi dijelasin tuh berarti ada 4 itu, berarti itu kayak faktor dari dalam sama faktor dari luar gitu ya. Betul. Internal sama eksternal. Kalau relasi, visi itu kan berarti dari diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau tadi yang faktor ada apresiasi, waktu faktor apa kita bisa konsistensi. itu juga Konsistensi dari kita, apresiasi dari kita. Iya. Pak, saya udah emak-emak, kerjaan banyak. Ini kerja. Terus nyuci, Pak. Terus belum ngurus anak lagi, Pak. Males saya, Pak, belajar. Udah umur kali ya, Pak ya. Gimana, Pak? Kalau ada orang yang beralasan begitu. Sebenarnya nggak boleh, Miss Devi. Mau emak-emak, mau kakek-kakek, kayak mau siapapun itu mesti betul. Tadi kan konsistensi ya, Pak. Harus belajar. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? Nggak ada kan mama dan kakek-kakek terus sebagai yang membatasi kita belajar, betul nggak sih? Saya mau mengajak kita untuk mengingat ya, ketika kita kecil itu kan kita kayak spons ya. Dan area sekeliling kita, orang tua kita, teman-teman kita itu kayak segara cairan yang bisa kita serap gitu ya. Orang tua kita terus ngajarin ini dan itu ya. Suasananya jadi suasana pembelajaran. Nah, belum lagi kita sekolah ya. Sekolah kemudian tiap hari ada pelajaran ini dan itu, belajar terus. Lalu kita beranjak remaja, kita pengen diterima sama kelompok kita ya, pengen diterima. Lalu belajar ini dan itu, belajar tahu artis ini, artis itu, dance TikTok ya, supaya itu benar-benar diterima. Lalu lama-lama kita dewasa sampai dengan akhirnya kita udah settle di satu pekerjaan tertentu. Biasanya, lalu kita merasa, saya udah tahu semuanya lah. Ya. Udah, ya itu kan rutin saya lah, saya udah tahu. Maka ketika kita ngomong seperti itu, tanpa sadar kita berhenti untuk belajar. Lalu ketika kita berhenti untuk belajar, maka lalu akhirnya kita ada di lingkungan yang itu aja kan. Iya. Ya teman-temannya kita itu aja gitu, yang kita merasa bahwa kita yang paling pintar mungkin ya, kita nggak lagi belajar dari mereka, dan mereka ya menikmati juga, mungkin juga setipe dengan kita gitu. Lama-lama, lalu kita nggak bisa masuk ke lingkungan yang lain, nggak bisa belajar hal baru karena ya kita nggak punya kemampuan unik yang membuat komunitas-komunitas lain juga butuh kita gitu. Dan akhirnya kita ada di situ aja. Lama-lama karena kita nggak bisa diterima dengan yang lain, lalu kita merasa bahwa, saya kok udah nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Lalu kita merasa bahwa, saya udah nggak bisa ngejar lah yang lain. Lalu biasanya kita ngomong gini lah, saya udah tua. Alasan ya, Pak ya? Otak saya udah berhenti nih gitu ya. Nah, tanpa sadar lalu itu membuat kita tuh punya alasan kuat bahwa ya udah saya berhak untuk stop belajar karena udah tua. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya apakah usia lalu membuat kita menurun semangat belajarnya? Iya, dan ditentukan oleh kita. Berarti kan yang ditentukan oleh kita ini yang merubahnya. Kita bisa mengubah itu kalau kita punya semangat belajar, maka pertanyaan tadi jawabannya tidak. Setua apapun kita terus belajar. Kita punya semangat itu. Dan ketika kita punya semangat itu, teman kita baru lagi, kita diterima di kelompok yang baru, punya ruang-ruang baru, udah kayak waktu kita kecil. Jadi spons baru, terus berkembang, terus belajar, nggak pernah berhenti, dan tanpa sadar spons itu kalau nggak ada isinya tuh ringan. Tapi kalau udah terus berisi jadi kuat kan, jadi apa? Lebih berat gitu. Jadi, nah itu power kita gitu. Jadi nggak boleh ya, emak-emak nggak ada gini. Dan jadi kau juga masih terus belajar dong. Betul. Sama dong, sobat penabur juga. Nggak ada kata berhenti untuk belajar ya, sobat penabur ya. Tadi apa namanya istilahnya? Terus long life learner. Long life learner. Nah, tapi kan kadang Pak, itu kan kalau ada dorongan. Nah, menemukan dorongannya bagaimana ya? Memotivasi diri untuk mau belajar. Ini saya merasakan ketika pindah dari tempat pelayanan sebelumnya di Cianjur ke tempat yang sangat berbeda. Fokus pelayanannya juga anak dan keluarga. Di Bina Warga diberikan kepercayaan itu. Dulu ketika di Cianjur jarang banget sentuh anak. Ya. Kebaktian dewasa terus ya. Gak pernah ngajar sekolah minggu. Lalu kalau saya nggak belajar, maka apa yang Tuhan percayakan itu nggak bisa dijalani dengan baik. Maka penting untuk kita sadar, saya ada di sini karena Tuhan tempatin. Karena Tuhan punya kepercayaan. Maka itu menjadi faktor utama. Kesadaran akan panggilan kita di satu komunitas, satu tempat.
kan teman-teman penabur juga pasti pernah dimutasi ke sana ke sini begitu ya. Dan itu kan bagian dari proses di mana kita dipercayakan tugas baru. Ketika kita sadar kita ada di satu tempat untuk sebuah kepentingan besar, maka saya harus belajar, saya harus bertanggung jawab. Dan itu yang menjadikan kita berkekuatan. Kita terus berisi, terus mampu beradaptasi, terus belajar, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan apa-apa yang dipercayakan. Faktor utama adalah kesadaran bahwa kita ada di satu tempat dengan satu tujuan. Lalu kita tahu bahwa Tuhan tuh udah menyediakan gitu. Pepatah Cina mengatakan ya, guru itu membuka pintu, tapi kita harus melangkah masuk, gitu ya. Jadi Tuhan udah sediakan banyak hal. Kita mau belajar atau enggak? Kalau kita mengambil kesempatan itu, maka kita akan punya kekuatan, punya kemampuan untuk terus-menerus menjadi pribadi yang ya kuat, dan ability to learn penting banget. Dan kalau kita sadar, learning is our power, ya setiap orang nggak akan pernah berhenti belajar, institusi juga makin bagus. Dan bisa juga sampai nanti akhirnya bisa menginspirasi orang lain. Setuju banget. Ya, sebagai begitu learning is our power gitu kan, yang tadi Pak Hendra bilang, maka itu juga salah satu yang bisa kita berikan menjadi berkat buat orang banyak. Dengan kita belajar yang tak henti, maka ya kita bisa menjadi berkat. Saya ingat dengan satu kisah di mana Rasul Paulus tuh ketemu dengan Festus. Dia pemimpin Romawi di area Yudea. Dia ngomong soal keberadaannya. Sampai Festus ngomong gini ya, Paulus, kamu gila, katanya. Karena kamu belajar terus, maka kamu jadi gila, gitu ya. Festus sendiri pemimpin di situ melihat ini orang pinter banget ini, gitu ya. Sampai mengagumkan dalam tanda petik ya itu, mengagumkan. Jadi bagaimana kita tuh sampai bisa membuat orang, kalau dengar kamu tuh selalu ada hal baru ya. Itu jadi seperti efek domino ya. Jadi kalau kita belajar, otomatis kita akan menginspirasi orang. Itu yang jadi berkat buat orang banyak. Itu yang jadi ada efek yang lain yang harus yang mungkin, ataukah itu harus ditimbulkan. Jadi saya pengen menginspirasi orang. Jadi apakah dengan saya pengen menginspirasi orang, otomatis saya mau nggak mau saya harus belajar begitu? Setiap kita akan menginspirasi ketika kita benar-benar mampu sadar diri kan. Urus diri sendiri, engkau akan menginspirasi. Kalau udah pengen menginspirasi belum tentu. Belum tentu. Kita nggak ada isinya, jangan-jangan ya gitu. Tapi kalau udah terus berisi, orang akan terinspirasi. Jadi paham sekarang. Apa yang akan Anda lakukan? Nggak boleh lagi beralasan nggak mau belajar, alasan emak urus cucian, nggak boleh. Tidak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Karena learning is our power. Yes. Nah, keren banget ya Sobat Penabur ya pada hari ini dengan podcast kita yang kelima ini. Nah, boleh nggak sih sebelum ditutup nih, satu lagi misalnya kita minta Pak Hendra lagi ya. Mungkin nggak sih Pak? Mungkin nggak. Boleh nggak Pak? Sebelum ditutup nih Pak, ada satu closing statement dikit buat Sobat Penabur nih tentang learning is our power. Saya selalu ingat dengan perkataan saya di beberapa tempat saya mengatakan juga ya. Ini kan dunia pendidikan ya. Saya ingat dengan seorang mengatakan gini, siapa yang berhenti belajar nggak berhak mengajar. Wow. Siapa berhenti belajar nggak berhak mengajar. Jadi kita nggak boleh belajar karena nggak boleh berhenti belajar. Jangan, soalnya kalau berhenti belajar kita nggak boleh masuk kelas. Mantap ya. Keren banget hari ini. Wow, thank you banyak loh Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Udah pencerahannya, masukannya dan inspirasi buat kita semua. Demikian juga buat Sobat Penabur yang di rumah. Nah, Sobat Penabur, thank you ya waktunya hari ini sudah bersama-sama dengan kami dan Pendeta Hendra. Hari ini kita belajar tentang learning is our power. Oke, sampai di sini dulu podcast kita dan kita akan jumpa lagi di podcast Penabur Jakarta yang lainnya. Bye-bye. you